pasal 266 KUH pidana. Di situ dijelaskan dan ditegaskan bahwa terkait dengan apa yang diberikan pendapat itu berkesesuaian dengan apa yang posisi hukum yang terjadi saat ini. Mengapa? Awalnya ini Pak Tony hanya sebatas dahulu itu ya melaporkan satu dugaan tindak pidana penyerobatan di lahannya dia. Nah selanjutnya saat itu tahun kurang lebih hampir 90 ya, tahun 98-an itu udah dilaporkan terdapat memang penyerobotan. Memang di lokasi tersebut memang terkenal, memang banyak ya mafia-mafia tanah atau ya karena biong-biong yang memanfaatkan lahan yang memang dimanfaatkan untuk digunakan atau disewakan kepada pihak-pihak lainnya. Nah saat itu Pak Tony melaporkan adanya dugaan penyerobatan tanah. Pada saat melaporkan di Polres Jakarta Utara, ternyata dokumen kepemilikan Pak Tony ini kan memang waktu itu masih yang lama, masih pusaka rakyat, belum berubah menjadi Jakarta Utara. Pada itu kan belum ada, sudah ada pemekaran tapi belum dirubah. Nah penyidik saat itu menyampaikan, Pak tolong ini dirubah dulu, ini masih yang lama. Ya kan memang tidak akan merubah kepemilikan itu sendiri dari Pak Tony. Sertifikat atas nama tetap atas Pak Tony, hanya yang berbeda adalah masih di wilayah Bekasi, sedangkan saat itu sudah Jakarta Utara. Nah atas itu Pak Tony minta bantu waktu itu, ya udah bang, tolong dibantu diurus. Kebetulan dia sibuk, udah diurus lah, permohonan dan sebagainya dibuat. Sudah saat itu tiba-tiba ya prosesnya pengukuran dan lain sebagainya atau apapun juga Pak Tony juga tidak diinfokan, tidak diundang dan dipanggil. Nah setelah jadi serahkanlah sertifikat ini Pak, sudah ganti belangko Jakarta Utara, dicek luasan, ukuran, batas-batas masih tetap sama, tidak ada yang berubah, sama sekali tidak ada yang berubah. Nama pemiliknya Pak Tony dan adiknya adik kandungnya Pak Tony Pak Joni, seperti itu, tidak ada yang berubah sama sekali. Nah yang terjadi adalah kemudian akhirnya Pak Tony digugat dan perkara dengan pihak ketiga lainnya yang seakan-akan mengaku atas nama tersebut yang sebelumnya dan dahulu tidak pernah muncul ya. Nah, karena tiba-tiba muncul ya, akhirnya dalam proses persidangan ya tentunya guna untuk membela kepentingan dan hak-haknya Pak Tony mengajukan bukti-bukti termasuk tidak terbatas yang digunakan pada saat itu adalah pengacara Pak Tony, sertifikat. Dalam sertifikat ada berita acara penelitian. Nah disitulah muncul adanya dugaan bahwa berita acara ini diduga palsu atau ada keterangan yang dipalsukan, seperti itu. Kenapa? Dalam berita acara penelitian saat itu terdapat ada tanda tangan pihak nama seseorang ya yang merasa dirinya tidak pernah tanda tangan. Makanya tadi saya tanyakan pada ahli, pendapat ahli bagaimana? Apakah seseorang yang tahu-tahu tiba-tiba muncul mengaku namanya sama, akan tapi dalam berita acara penelitian tersebut tidak ada identitas orang tersebut, apakah dia bisa mengaku? Nah, hal tersebut kan harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa orang tersebut adalah orang yang sama yang bernama sama tertulis dalam berita acara penelitian tersebut. Tidak bisa demikian, saya misalnya nama saya dicantumkan di berita acara penelitian lah, tiba-tiba saya datang, nama saya ini saya bukan yang tanda tangan, sedangkan dalam berita acara tersebut tidak ada identitas saya. Seperti itulah kira-kira penjelasannya. Nah, hal tersebut digunakan sedemikian rupa ada pihak-pihak lain yang memang saat ini ingin merampas atau mengambil alih atau ingin menguasai lokasi tanahnya Pak Tony menggunakan dengan cara-cara dan menunggangi yang notabene ya diduga menunggangi ahli waris untuk menggunakan cara-cara hal-hal terobosan-terobosan hukum. Memang terbukti selain di perkara pidana ini dari 2014 ya sudah dilaporkan, baru saat ini disidangkan. Saat itu sudah di SP3, akan tetapi ada putusan pra peradilan yang menyatakan berita acara ini adalah akta otentik. Makanya tadi saya tanyakan pendapat ahli, berita acara ini adalah akta otentik atau bukan? Tidak bisa dipersamakan dengan akta otentik, seperti itu. Makanya tadi ada pendapat-pendapat yang ingin saya minta penjelasan dan pendapatnya ahli terkait hal tersebut. Lebih lanjut, tadi sudah dijelaskan lebih mendetail dan mendalam terkait apakah yang saya pertanyaan terakhir, apakah
Pada saat itu Pak Tony tidak diundang, diundang dan dipanggil pada saat berita acara penelitian, dan ada nama Pak Tony disebutkan nama pemohon, terus penunjuk batas tercantum dalam berita acara tersebut. Yang notabene waktu itu di saksi sebelumnya kita udah nanyakan juga ke saksi Dedi ya, saksi dari BPN 3 orang saksi BPN menyatakan bahwa ya itu memang template Pak, kalau nama pemohon yang nggak hadir ya sebagai penunjuk batas lah otomatis. Dan ini pun berita acara penelitian, bukan berita acara untuk meningkatkan atau membuat hak baru atas tanah. Jadi hanya sebatas yang di belakang ya cuma berdasarkan data yang lama ya kita copy paste aja, selesai di situ. Yang penting kita cek di lapangan, batas-batas luasan masih sama. Nah, tadi pendapat yang saya tanyakan pada ahli, apakah dengan ketidakhadiran Pak Tony, apakah terjadi adanya template dalam berita acara tersebut merupakan satu pemenuhan unsur-unsur dalam 266 ayat 1 kah atau 2 kah? Ternyata ahli berpendapat bahwa hal tersebut tidak memenuhi unsur-unsur yang nyatanya diduga dan didakwakan. Demikian.